Jadi, di sini kita akan membahas mengenai hubungan sekolah dengan masyarakat sebagai bagian penting administrasi pendidikan. Latar belakang masalah. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dan saling membutuhkan. Sekolah bukanlah lembaga yang terpisahkan dari masyarakat, melainkan bagian integral yang berfungsi untuk melayani anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Kemajuan sekolah dan kemajuan saling berkolerasi, sehingga keberhasilan pendidikan di sekolah sangat bergantung pada dukungan, partisipasi, dan kerjasama masyarakat. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat menjadi penting karena merupakan proses komunikasi dua arah yang bertujuan meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan pendidikan, serta mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam pengembangan sekolah. Tanpa ada hubungan yang harmonis dan terstruktur, tujuan pendidikan tidak akan tercapai secara efektif dan efisien. Selain itu, perubahan dalam pendidikan, tuntunan masyarakat, dan perkembangan demokrasi menuntut adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap aspek penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Rumusan masalah. Yang pertama, kira-kira bagaimana sih bentuk dan proses administrasi hubungan antara sekolah dengan masyarakat? Yang kedua, apa saja prinsip yang mempengaruhi efektivitas hubungan sekolah dengan masyarakat? Yang ketiga, teknik apa saja yang dapat digunakan untuk membina hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat? Dan yang keempat, apa saja ya peran komite sekolah dalam memperkuat hubungan sekolah dengan masyarakat? Tujuan dari hubungan sekolah dengan masyarakat sebagai bagian penting administrasi pendidikan. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian dan pentingnya administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang kedua, menjelaskan proses dan teknik administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang ketiga, mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang terakhir, menganalisis peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu manfaat, memberikan pemahaman kepada pihak sekolah dan masyarakat tentang pentingnya membangun hubungan yang harmonis demi kemajuan pendidikan. Menjadi referensi bagi sekolah dalam mengembangkan strategi administrasi hubungan masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, serta mendorong terciptanya komunikasi dua arah yang terbuka, transparan, dan berkelanjutan antara sekolah dan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bab 2, yaitu bab pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad yang berarti ke atau kepada dan ministrat yang berarti melayani, membantu, atau mengarahkan. Dapat disimpulkan bahwa kata administrasi adalah suatu kegiatan untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu. Sekolah dan lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan serta kemajuan sekolah dan juga kemajuan masyarakatnya saling berkorelasi dan keduanya ini saling membutuhkan. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Definisi di atas mengandung 3 elemen penting, yaitu yang pertama, adanya kepentingan yang sama antara sekolah dan masyarakat. Yang kedua, peran penting dalam pengembangan sekolah untuk memenuhi harapan masyarakat. Serta yang ketiga,
komunikasi dua arah yang efisien untuk meningkatkan kerjasama yang baik. Dan yang kedua yaitu mengenai hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan antara sekolah dan masyarakat pada hakikatnya adalah suatu sarana yang cukup mempunyai peranan yang menentukan dalam rangka usaha mengadakan pembinaan, pertumbuhan, dan pengembangan murid-murid di sekolah. Nah, dalam hubungan sekolah dan masyarakat, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor perubahan sifat, tujuan, dan metode pengajar di sekolah. Faktor yang kedua yaitu faktor masyarakat yang menuntut adanya perubahan-perubahan dalam pendidikan di sekolah dan perlunya bantuan masyarakat terhadap bantuan sekolah. Serta faktor yang ketiga, faktor perkembangan ide dan demokrasi bagi masyarakat terhadap pendidikan. Pembahasan yang ketiga mengenai proses administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Penyusunan program. Penyusunan program Husemas memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat, daerah jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan atau pengorganisasian. Dalam pelaksanaan Husemas perlu diperhatikan koordinasi antara berbagai bagian dan kegiatan. Dan di dalamnya penggunaan waktu perlu adanya sinkronisasi. Yang terakhir yaitu pengawasan. Pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat berupa evaluasi. Husemas dapat dievaluasi melalui dua kriteria, yaitu yang pertama efektivitas. Sejauh apa sih tujuannya tercapai? Yang kedua itu efisiensi, yaitu mengenai sumber dan potensi dengan baik. Pembahasan yang terakhir mengenai komite sekolah. Dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, tertulis bahwa komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Peran komite sekolah yaitu sebagai pemberi pertimbangan atau advisory agency. Komite sekolah memiliki peran untuk memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Yang kedua, pendukung atau supporting agency. Dalam hal ini, komite sekolah dapat berperan sebagai pendukung, baik yang secara finansial, pemikiran, maupun tenaga, yang diberikan dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Yang ketiga, pengontrol atau controlling agency. Komite sekolah juga memiliki peran mengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Dan yang keempat, mediator. Komite sekolah menjadi perantara antara pemerintah eksekutif dengan masyarakat di satuan pendidikan. Fungsi komite sekolah yang pertama yaitu mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan masyarakat atau perorangan atau organisasi atau dunia usaha ataupun dunia industri dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang ketiga, menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Demikianlah tadi presentasi dari saya. Semoga apa-apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.